Wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Semangat pagi ya, walaupun sore kita semangat pagi. Semangat pagi, ada Pak Dev, ada Bu Titi, ada Mbak Indi, semua ada Bu Nur Fatimah, ada Kak Nana, semua. Mas Nuril, kok jadi Mas Nuril? Kan Mami jadi grogi gitu loh. Jadi hari ini alhamdulillah ya kita sore ini bisa ketemu lagi, kita nambah ilmu lagi. Jadi di sini Mami bukan ngajarin ya, nggak ngajar, tapi di sini kita diskusi, nanti kita mungkin bisa tambah-tambah ilmu lagi, sharing apa yang bisa Mami berikan tentang produk kita. Nah, hari ini kita akan berbicara, kalau tadi malam Bu Elvira sudah berbicara tentang TF secara umum dan terutama TF3. Hari ini Mami akan tambahkan tentang TF+, karena antara TF3, TF+, dan Riovida itu sebenarnya rangkaian produk atau produk utama, main produk dari for life. Jadi nggak bisa dipisahkan tuh, karena di dalam TF+ juga ada TF3 ya, TF3 atau TFA. Jadi penyempurnaannya atau lengkapnya itu di TF+. Oke, langsung saja, kita waktunya singkat ini ya, karena kita mengejar nanti berburu dengan maghrib. Mami akan coba share screen. Oke. Sorry. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Mi, oke. Oke. Nah, sebelum kita berbicara tentang produknya, kita berbicara dulu tentang kenyataan nih Bapak Ibu ya. Kenyataannya kita ini sekarang ini banyak itu, yang banyak bisa Bapak Ibu lihat di sini di grafik ini, yang banyak itu sebenarnya adalah orang yang terlihat sehat. Yang betul-betul sakit itu, kalau dalam anggapan kita ya, dalam pikiran kita, adalah orang yang terkapar di rumah sakit, dan itu hanya 15%. Nah, kita yang sehari-hari masih bisa beraktivitas, yang sehari-hari masih bisa katakanlah olahraga, yang sehari-hari masih bisa kerja, ini sebenarnya tidak ada jaminan kita ini sehat sepenuhnya. Kita ini adalah orang yang terlihat sehat, tapi siapa yang tahu? Siapa yang tahu ya Bapak Ibu ya, kita tidak tahu di dalam tubuh kita ini sebenarnya sedang berlangsung suatu proses yang misalnya suatu proses yang terjadi kerusakan pada salah satu organ kita. Kita nggak tahu. Contohnya aja, saya langsung ke ini saja, ke topiknya, atau ke pokoknya. Contohnya saja kanker misalnya. Kanker baru akan menampakkan gejala itu, memunculkan gejala itu apabila dia sudah memasuki stadium 3 akhir atau stadium 4. Dan untuk bisa mencapai stadium 3 akhir atau 4 itu, sel kanker itu sudah berkembang hampir 10 tahun dalam tubuh kita. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu jangan, nauzubillah misalnya ya, jangan kita ya. Kalau adalah orang yang divonis oleh dokter, dia itu sekarang itu ternyata ketahuan sudah kanker stadium 4, nah itu artinya sudah nyaris lebih dari 10 tahun yang lalu itu sel kankernya sudah mulai bermasalah, sudah mulai berkembang, sudah mulai tidak normal lagi perkembangannya. Tetapi selama ini dia nggak tahu, dia merasa dirinya sehat-sehat saja. Begitu juga dengan misalnya terjadi tiba-tiba aja terjadi jantung koroner, tiba-tiba aja terjadi pecah pembuluh darah, kan banyak yang tiba-tiba seperti itu. Kalau ditanya kadang-kadang keluarganya, enggak ada Bapak, enggak ada riwayat jantung. Dia tidak pernah tahu karena dia tidak pernah periksa. Ya, dia tidak pernah cek bahwasanya proses itu sudah terjadi dalam tubuhnya bertahun-tahun. Nah, ini kira-kira sedikit. Jadi kita jangan pernah merasa diri kita sehat kalau kita betul-betul tidak rutin ya check up. Orang check up juga kadang-kadang tidak terdeteksi. Ya, oke. Jadi salah satu-satunya jalan supaya kita bisa tenang, kita bisa tidak dihantui oleh vonis dokter yang tiba-tiba, kita harus jaga kesehatan kita. Nah, dengan apa kita jaga kesehatan kita itu dia satu-satunya yang bisa menyehatkan kita itu hanya diri kita sendiri. Obat bukan menyehatkan kita, yang menyehatkan kita adalah tubuh kita sendiri. Nanti kita akan berbicara. Nah, ini ya yang terjadi sekarang setiap hari di lingkungan kita.
ada itu diabetes, ada itu kecanduan obat, ada obesitas, ada jantung. Yang paling menghantui itu adalah virus SARS. Ya. Jadi corona itu sebenarnya termasuk dalam dalam kelompok virus SARS. Nah, ini yang sekarang ada di sekitar kita, ada sekeliling kita, ada menghantui kita, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang-kadang sampai ke rumah orang tua kita aja mau berkunjung kita nggak bisa, saking menghantuinya. Nah, dulu sebenarnya virus ini sebenarnya udah dari dulu ada mengancam. Dulu kita tahu ada flu burung, kita ada tahu dulu ada flu Hong Kong segala macam. Tapi selama ini belum separah begini ya keadaannya. Kita masih cuek, kita masih bisa beraktivitas. Masalahnya kalau sekarang ini sudah nggak bisa lagi. Kita bisa lihat sekarang dari 10 orang pasti ada yang kena. Ya, hampir setiap rumah itu kena. Kalau saya bilang kemarin sama Papi, ini kayaknya semua orang bakal kebagian deh, Pi. Soalnya sekarang ini yang orang yang rasanya kita selama ini sudah cukup ketat dengan prokesnya saja juga masih kena. Ya, jadi sepertinya ini akan kebagian. Nah, apalagi kita yang tidak, ya, apalagi kita yang tidak begitu care dengan prokes dan tidak, karena kalau prokes itu kan hanya perlindungan dari luar ya Bapak Ibu ya, perlindungan dari luar. Nah, perlindungan dari dalam yang akan harusnya lebih kuat lagi yang harus kita persiapkan. Jadi jangan hanya perlindungan dari luar saja, dari dalam juga harus kita persiapkan. Oke. Nah, ini dia apa persiapan kita, kan gitu. Nih Bu, ini anak ayam aja udah pakai masker sekarang. Kalau dulu mungkin kita ketawa lihat gambar begini ya, tapi sekarang memang kenyataannya seperti itu. Kita nggak akan, jangankan keluar rumah Bapak Ibu ya, kadang-kadang di dalam rumah aja kalau kita ngomong sama orang asing aja kita mesti pakai masker. Sebegitunya sekarang kita sudah tidak bisa lagi bebas seperti apa seharusnya. Jadi harus kita membuat perlindungan. Nah, tapi itu tadi, ini kan perlindungan dari luar. Oke, nah yang tadi sudah saya bahas di awal, bahwasannya yang bisa mengobati atau yang bisa melindungi kita itu yang bisa melindungi diri kita itu adalah tubuh kita sendiri. Nah, apa yang ada di dalam tubuh kita itu yang bisa melindungi kita itu dia ya, sistem imun ya, sistem imun yang ada dalam tubuh kita. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui 80% dari sistem imun kita itu adanya di pencernaan kita, di sistem pencernaan. Jadi makanya Bapak Ibu kita tahu ya, kalau kita bermasalah saja dengan pencernaan, nah apa penyebab pencernaan bermasalah? Salah satunya salah makan, salah satunya kita stres, karena stres perginya ke pencernaan, salah makan juga ke pencernaan, semua masalah yang muncul larinya ke pencernaan. Nah, kalau pencernaan sudah bermasalah, imun kita 80% itu pasti bermasalah. Ya. Nah, makanya yang perlu kita jaga itu adalah sebenarnya sistem pencernaan. Nah, kalau ingin sehat sistem pencernaan, jagalah makanan kita dan jagalah pikiran kita. Hati, pikiran itu yang harus dijaga. Tapi nggak mungkin dong, masa kita nggak boleh mikir gitu ya. Nah, itu dia. Sebenarnya kita berpikir itu harus, nggak mungkin kita nggak berpikir, karena manusia kodratnya harus berpikir ya Bapak Ibu ya. Tetapi yang tidak boleh itu adalah berpikir negatif. Ya, jadi kita berpikirlah positif supaya apapun yang terjadi dengan kita, berpikir positif supaya imun kita tetap kuat. Ya. Oke. Nah, ini dia juga kenyataannya, ancaman yang ada di sekitar kita. Pertama kali virus, pasti sekarang itu virus ancaman yang terbesar. Kemudian ada karsinogen. Nah, di sini kita jangan lengah ya. Kita bukan hanya diintai oleh virus, tapi kita juga diintai oleh zat-zat yang menyebabkan karsinogen atau kanker. Jadi zat-zat karsinogen ini adalah zat-zat kanker, dan ini banyak terdapat di makanan, banyak terdapat di udara juga. Ya. Asap, polusi itu juga menyebabkan karsinogen. Ya, asap rokok, asap polusi pabrik segala macam. Nah, kemudian ada polutan juga, ada kuman, ya, ada parasit, ada bakteri, ada jamur, ya, ada racun. Nah, ini semua adalah
ancaman-ancaman yang ada di sekitar kita. Jadi jangan kita lengah hanya dengan memikir. Orang sekarang kan pikirnya cuma virus. Tapi ingat, bukan hanya virus yang mengintai kita sekarang, tapi di sekitar kita banyak yang mengintai kita. Jadi harus kita perkuat tubuh kita. Nah, ilmu pengetahuan sekarang itu sudah mengetahui bahwa manusia mempunyai kemampuan luar biasa dalam mempertahankan kesehatannya. Jadi yang bisa mempertahankan kesehatan kita hanya tubuh kita sendiri. Ketika sistem imun kita melemah, kesehatan kita pasti menurun. Ini kuncinya. Kapan kesehatan menurun? Apabila sistem imun melemah atau sistem imun itu tinggi, tetapi dia tidak terkendali atau kacau. Sehingga sesama mereka itu akan saling merusak, akan saling memakan. Itu juga menyebabkan kesehatan kita menurun. Nah, kita punya produk yang bisa membuat sistem imun kita itu pintar, sistem imun kita itu kuat, dan sistem imun kita seimbang. Jadi 3 hal ini yang diperlukan oleh sistem imun kita kalau kita ingin sehat. Jangan biarkan dia lemah. Jangan biarkan dia bodoh. Nah, For Life itu punya satu produk yang disebut dengan transfer factor. Jadi Bapak Ibu mungkin sebagian sudah tahu ya, atau kalau ada yang masih baru atau belum mengenal, nanti bisa tanya lagi dengan yang mengundangnya ke sini. Nah, kita punya satu produk yang namanya transfer factor dari For Life. Nah, produk kita ini bukan vitamin, bukan mineral, dan bukan herbal, bukan hormon, bukan segala macam. Selama ini kita tahu meningkatkan imun saja ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dia misalnya herbal, vitamin, betul untuk meningkatkan imun. Tetapi sistem imun kita tidak butuh hanya untuk ditingkatkan, tidak hanya butuh untuk dikuatkan, tetapi juga butuh dipintarkan. Kalaupun dia kuat, seperti tadi yang saya katakan tadi, dia kuat tetapi dia tidak pintar, nah dia akan saling memakan sesama dia akan saling merusak sesama dia. Nah, tetapi apabila dia pintar, dia kuat, dia bisa menyeimbangkan sistem itu. Jadi kalau udah terlalu kuat, dia akan menyeimbangkan supaya dia bisa berfungsi sebagaimana seharusnya. Nah, apa fungsi transfer faktor itu? Jadi transfer faktor itu adalah molekul alami membawa informasi kekebalan tubuh. Jadi karena dia pintar, orang pintar kan bawa informasi ya Bapak Ibu ya. Orang pintar dia pasti membawa informasi kepada sekelilingnya. Nah, sistem imun yang pintar dia akan membawa informasi kekebalan tubuh. Jadi dia akan membawa informasi kepada di tubuhnya, kepada diri kita, kepada kita, dia akan mengetahui atau memberitahu, oh itu musuh loh, itu teman tuh, itu musuh, itu kuman, itu bakteri, itu yang harus kita bunuh. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, fungsinya si transfer faktor itu di dalam tubuh kita itu dia akan mengenali musuh, setelah dia kenal dia akan membuat reaksi, ya. Dia akan membuat reaksi dengan seperti apa? Dengan menyerang si musuh itu. Nah, setelah dia menyerang si musuh, dia akan mengingat, oh ini dia yang kemarin datang ya. Jadi kalau besok musuhnya datang lagi, dia udah tahu, oh ini nih yang kemarin datang nih, yang udah gua usir nih, kira-kira seperti itu. Jadi 3 fungsi daripada transfer faktor tubuh kita: mengenali musuh, membuat serangan, dan kemudian mengingat di dalam sel memori. Jadi dia memasukkan informasi itu ke dalam sel memori kita. Nah, besok kalau datang lagi si virus atau si bakteri atau si kuman itu, sel imun kita sudah tahu kalau itu musuh. Dan itu tidak butuh waktu lama, Bapak Ibu. Tidak butuh waktu lama, tubuh kita tidak akan lama lagi, tidak lama mengalami demam, itu sudah langsung sistem imun kita akan menyerang musuh itu. Oke, nah ini dia selintas bagaimana pembuatannya. Jadi dari kolostrum dan ekstrak dari telur, kemudian diekstrak. Saya nggak akan menjelaskan ini secara lintas ya. Jadi diambillah molekulnya saja. Oke, nah kira-kira seperti ini. Jadi inilah molekul dan nanofaktor yang kita dapatkan. Yang lain tidak diambil, hanya molekulnya saja diambil. Nah, digabunglah molekul dari kolostrum dan dari telur ayam itu tadi. Oke, nah ini dia produk utama yang tadi malam sudah dibahas tentang TF3 ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita akan bahas tentang TF plus-nya. Saya tidak akan membahas secara ini terlalu ilmiah ya. Nanti saya akan masuk ke yang penting-penting saja. Jadi TF plus ini gunanya untuk menguatkan imun, dan yang penting diketahui adalah di dalam satu kapsul TF plus itu ada 100 mg TF3. Kalau di dalam TF3, ke satu kapsul TF3 kan TF3-nya itu 300 mg. Jadi di dalam TF3 itu isi kandungan TF3-nya adalah 300 mg. Tetapi dalam TF plus itu ada 100 mg TF3-nya.
Nah, sisanya itu adalah tambahan dari herbal-herbal luar biasa yang nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi di dalam TF Plus tetap ada TF3. Oke, nah ini dia ya. Jadi di dalam TF Plus ada TF3 yang ditambah dengan ramuan korvidannya ini. Apa itu? Ada jamur shiitake, ada beta glukans, ada jamur shiitake, ekstrak ini ya, ekstrak kacang kedelai, ekstrak daun zaitun, cordyceps, kemudian ada ekstrak agaricus, zinc, episik, alpha manans atau lidah buaya. Lengkap semua. Dan Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu ketahui, semua yang ada di sini ini adalah herbal nomor 1 semua. Kalau kita minum herbal kan ada kadang-kadang yang ada cuman cordyceps saja. Ada satu herbal dijual orang mengandung cordyceps, oke. Mengandung minyak zaitun, oke, kita punya. Mengandung lidah buaya, kita punya. Mengandung jamur shiitake, kita punya. Mengandung ekstrak jamur agaricus ini nih yang luar biasa juga. Jadi Bapak Ibu, kalau kita minum TF Plus berarti semua kandungan zat-zat herbal yang hebat yang ada di pasaran ini sudah tercakup di situ semuanya. Ya, makanya dikatakan dia itu adalah kapsul yang luar biasa. Nah, sekarang saya akan coba bahas sedikit tentang satu persatu ya. Ini jamur shiitake ya. Nah, jamur shiitake ini nama umumnya jamur Jepang orang bilang ya, dia mengandung asam amino, mengandung vitamin B. Sekarang vitamin penting ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita minum TF Plus kita sudah dapat vitaminnya. Dia berperan dalam ini penyembuhan, ada sakit jantung dan juga kanker dan infeksi virus. Makanya orang yang kena virus COVID itu juga bagus minum TFP. Banyak kan ya TF Plusnya. Ya. Nah, dia mengandung lentinan yang menimbulkan respon imun yang kuat. Ini shiitake. Oke. Nah, ini jamur maitake. Jamur maitake ini jamur dansa. Jadi mempunyai sifat antivirus juga. Antivirus, antitumor, antidiabetik. Ya. Jadi hebat-hebat semua. Digunakan dalam melawan HIV. Jadi kalau di Pekanbaru, saya Bapak Ibu, kita punya banyak pasien HIV ya, yang konsumsi ini dan hasilnya luar biasa. Ya, mengandung beta-D-glukan, oke. Nah, ini juga sekarang sedang diteliti untuk penyembuhan kanker. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Ini satu lagi ya, jamurnya juga, jamur Jepang juga mengandung 8 asam amino ideal untuk nutrisi, mengandung vitamin B. Ya, penyembuhan penyakit jantung juga. Sorry. Oke. Nah, ini kacang kedelai sifat menurunkan kolesterol. Oke, semua tahu ya kedelai menurunkan cordyceps. Nah, cordyceps ini yang juga diunggulkan oleh dunia kedokteran untuk membuat ini karena dia juga mengandung antivirus dan antitumor. Ya, semua antivirus ada di TF Plus. Nah, kemudian ini lidah buaya mempunyai sifat menyembuhkan dan anti-inflamasi ya, anti pembengkakan, peradangan, yang mempunyai sifat antiviral dan anti tumor juga. Nah, daripada kita capek-capek ambil jamur, ambil lidah buaya, semua sudah ada di sini. Ekstrak daun zaitun. Nah, kita juga tahu daun zaitun ini juga luar biasa minyaknya. Nah, di sini ada semua, mempunyai ya anti virus juga. Kemudian anti pembekakan sama ya, anti inflamasi. Makanya kalau kita terjadi peradangan di tubuh kita, ya terjadi infeksi di tubuh kita, TF Plus selesai sudah. Nggak usah mikir-mikir lagi yang lain-lain, nggak usah pergi ke dokter, nggak usah apa. TF Plus bisa mengatasi. Ya, tapi kita nggak bisa promosi menyembuhkan ya Bapak Ibu karena itu dilarang betul ya di BP POM. Oke, makanya bisa mengurangi kerusakan pada dinding pembuluh darah. Jadi sebenarnya kalau kita luka, Bapak Ibu, kita taburkan juga TF Plus kepada luka kita, itu luka kita cepat mengering. Ya. Di luka yang terbuka itu, yang berdarah itu, taburkan TF Plus itu cepat mengering. Karena dia mempunyai, bisa mengurangi kerusakan pada dinding pembuluh darah. Nah, ini juga jamur agaricus, raja dari semua jamur untuk kesehatan. Ya. Tumor kemudian ini kalau sudah disebut raja, ini raja, dia disebut raja karena hasil penelitian ya Bapak Ibu, bukan orang for life yang memberi dia gelar raja dari, tapi ini hasil penelitian. Ya, dia bisa menyebabkan tumor mengecil, ya.
Dengan apa? Dengan memperkuat sistem imun. Jadi bukan si jamurnya mengecilkan tumornya, tetapi sistem imun yang mengecilkan. Tapi dengan cara dia menguatkan sistem imun kita. Ya. Nah, ini dia. Nah, kemudian ada ragi ya, OATS menstimulasi sel darah putih dan makrofag untuk segera bekerja karena yang bisa membunuh sel kanker itu adalah makrofag. Kemudian meningkatkan aktivitas makrofag ya sehingga memperkuat dan memicu sistem imun. Ya, kemudian nah ini dia secara kesimpulannya saya sampaikan, transfer faktor plus itu bisa untuk orang yang sering demam, orang yang sering flu, batuk, kemudian letih dan lesu, sakit lutut, luka, kencing manis, darah tinggi, semua. Dia tidak mengobati ya Bapak Ibu, ingat satu kali lagi saya sampaikan, produk TF Plus atau produk TF tidak mengobati penyakit. Tetapi dia meningkatkan, mencerdaskan, dan menstabilkan imun sehingga sistem imun kita itu yang menyembuhkan diri kita sendiri. Ya, sehingga semua sakit jantung, kanker, kalau orang bilang tonsil sebenarnya, tapi begu kalau di kampung kita namanya begu, bisul, ya, polip, fibroid atau miom, kanker, stroke, ya ada inflamasi, ada hepatitis, endometrius, semuanya ini bisa diatasi dengan TF+. Nah, jadi kan orang kan nanti kalau kita cerita sama orang kan berpikir begini, Bu, nggak mungkin lah satu produk, satu obat bisa, kalau orang awam kan gitu ya, nggak mungkin lah satu obat bisa mengobati semua penyakit. Kita yang penting kita sampaikan, tidak ada, kalau obat iya Bu, kalau obat memang betul dia menghilangkan gejala. Jadi kalau kita sakit kepala, nah sakit kepala kita memang hilang, jadi gejala sakit kepala hilang, tetapi sumber sakit kepalanya itu apa? Misalnya kita sakit kepala karena hipertensi. Nah, hipertensinya nggak turun, cuma sakit kepalanya yang hilang. Jadi dia hanya menghilangkan gejala, tapi tidak mengobati penyakit. Itu kalau obat. Tetapi kalau TF, dia tidak mengobati penyakit, tapi dia memperbaiki sistem imun. Nah, sistem imun kita itu yang bekerja menyehatkan kita. Jadi kesannya satu produk, padahal satu produk itu cuma fungsinya juga cuma satu, mencerdaskan sistem imun kita. Mencerdaskan, menguatkan sistem imun. Nah, sistem imun itu kalau sudah sehat, kalau sudah kuat, apapun masalah kesehatan kita, apapun masalah penyakit kita, itu akan dilibas semua, akan diatasi semua oleh sistem imun kita. Ya, ini yang harus kita, konsep ini harus kita tahu dulu. Nah, ini sedikit saya akan menceritakan, saya punya artikel, ada ini percobaan ya yang dilakukan oleh ahli, ya ini dia ahlinya di Rusia ya, di Rusia oleh seorang ahlinya, Keselowski, dan dari Akademian Vorobiev ya di Amerika. Nah, dia di sini meneliti tentang, karena kita tahu Bapak Ibu ya, TF plus untuk kanker selama ini yang dipakai adalah kalau di rumah sakit yang disuntikan itu interleukin 2. Nah, Bapak Ibu untuk ketahui kalau kita sudah kanker, interleukin ini sekali suntik itu harganya mahal sekali Bapak Ibu. Kalau nggak salah saya itu terakhir satu kali suntik itu sekitar 20 sampai 25 juta satu kali suntik. Nah, karena memang interleukin itu selama ini itu adalah anti kanker yang bisa mematikan kanker yang paling unggul selama ini. Nah, kita kemudian ahli dari Rusia itu meneliti membandingkan antara interleukin dengan TF+. Nah, di sini bisa didapatkan bahwasanya dengan memakai TF+, itu 97% sel kanker itu mati. Sedangkan dengan interleukin 2 88%. Dia tidak toksik, interleukin toksik. Dia tidak ada side effect, interleukin ada side effect. Dia tidak ada overdosis, interleukin ada overdosis. Nah, ini adalah perbandingan antara interleukin dengan TF+. Yang kita tahu interleukin mahal sekali ya. Jadi kalau ada yang bilangin TF+ kita mahal, wah, itu berarti dia nggak tahu tuh kalau dia udah sakit, apalagi udah divonis kanker, dia nggak tahu berapa duit. Makanya orang kanker, orang kalau sudah divonis kanker, semua hartanya bisa habis. Karena biaya pengobatan untuk kanker itu bukan gampang. Satu kali suntik 25-30 juta. Ya. Nah, ini dia ininya. Jadi kita bisa lihat di sini, maitake mushroom aja 81% bisa ini transfer faktor, dan interleukin itu masih kalah dengan TF+ untuk meningkatkan sistem imun yang terkenal sangat mahal itu.
Oke, di sini juga ini kemampuan mengaktifkan NK selnya, karena kita tahu yang membunuh kuman semua itu adalah NK sel. Nah, kita bisa lihat dalam 48 jam itu NK sel dengan TF plus NK sel itu bisa meningkat sampai 437 kemampuannya. Kemampuannya ya, bukan jumlahnya di sini, kemampuan dia untuk membunuh atau menyerang musuh. Dan interleukin 2 itu bisa hanya sampai 389% untuk membunuh sel. Kemampuannya untuk membunuh sel. Jadi kita tidak memperbanyak meningkatkan sistem, tapi meningkatkan kemampuannya. Jadi bukan meningkatkan jumlahnya. Nah, ini penyembuhan dengan persentase penyembuhan kanker dengan TF plus dengan interleukin. Juga bisa dilihat data dari setelah 48 jam. Ini dengan TF plus bisa kita lihat di sini ada 97%, sementara interleukin ini yang bisa sembuh tadi seperti data tadi adalah 88%. Nah, di sini si dokter ini menyatakan bahwa one of your sample activated NK cell more than the interleukin 2. Ya, jadi sampel yang kita gunakan dengan transfer faktor itu jauh lebih bagus daripada interleukin 2, sehingga dia memberi nama untuk TH plus kita sebagai golden interleukin. Dan ini bukan orang for life ya yang ngasih nama ini, ya. Ini bukan orang for life, ini adalah peneliti independen dari luar negeri yang memberikan bahwasanya TH plus itu jauh lebih hebat daripada interleukin, sehingga dia menyebutnya sebagai golden interleukin. Nah, itu dia paparan yang singkat dari saya hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Nah, ada beberapa dari teman-teman yang sudah kita sekarang akan sharing beberapa teman yang sudah merasakan manfaat daripada TF plus pada hari ini. Saya akan mulai dulu dari Mbak Indi, silakan Mbak Indi. Baik, Mami, terima kasih banyak. Presentasinya luar biasa. Terima kasih juga kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Dan tamu-tamu winner semuanya. Kesempatan kali ini saya mencoba untuk sharing tentang apa yang sudah saya lakukan kepada adik saya yang pada saat itu dia mengalami kecelakaan. Alhamdulillah, ya ini pengalaman saya nih, saya mau cerita sedikit. Jadi kami sekeluarga memang sudah merasakan manfaat cancer factor plus ini ya. Dan saya sendiri juga sudah pernah punya pengalaman kepada anak saya. Waktu itu dia sakit cacar api, tapi pada saat ini saya mau cerita tentang kecelakaan adik saya dulu ya. Jadi ini kejadiannya pada bulan Desember di tahun 2018, saya ingat banget. Jadi pada saat itu adik saya mau mengejar flight. Cuman memang kesalahannya dia adalah terlalu mepet waktunya. Waktu itu berangkatnya juga lewat belakang, lewat Tangerang ya, lewat Alam Sutra ya. Dan terjebak macet. Sehingga dia memutuskan untuk naik motor, naik Gojek gitu ya, menuju ke bandara. Nah, mendekati bandara, tiba-tiba ada mobil kencang banget, kijang, nabrak dari belakang. Intinya dia kecelakaan, terseret di aspal, sehingga memang alhamdulillah sih dia masih bisa berdiri, tetapi di sini lengan dari tangan ke belakang tuh habis yang namanya daging kulit ya terseret di aspal itu kan pasti tinggal dagingnya doang gitu ya, kebuka gitu ya, bajunya compang-camping gitu. Tapi alhamdulillah si penabraknya bertanggung jawab, sempat dibawa ke klinik, kemudian disuntik tetanus, kemudian diberikan beberapa obat gitu. Akhirnya sampai rumah dalam kondisi tadinya udah rapi, pakai batik segala macam, compang-camping udah kayak Hulk gitu deh, yang bajunya berantakan. Terus pada saat itu dia masih bisa ngomong gitu. Terus saya tanya, kok bisa kayak gini gitu? Iya nih gue kecelakaan ya, aduh ya udah deh batal semua deh rencana mau berangkat ke Medan dan sebagainya. Akhirnya terus saya lihat kamu udah disuntik apa aja sama dokter ya, maksudnya dikasih suntik tetanus, kemudian dikasih obat antibiotik juga, amoksisilin, karena emang lihat kondisi lukanya lumayan terbuka dan banyak sekali sampai punggung belakang gitu, dari lengan sini habis sampai ke punggung belakang. Terus sama
dikasih salep juga gentamisin, kemudian ada obat ibuprofen juga, pereda nyeri ya. Terus akhirnya saya bilang begini, oke, sekarang aku rawat ya, boleh nggak antibiotiknya nggak usah diminum dulu? Ini aku punya Transfer Factor Plus, Transfer Factor 3, nanti si salep gentamisinnya aku ganti sama topical gel yang punyanya kita. Dia bilang, ya udah terserah deh. Karena dia memang 2 minggu kemudian dia harus berangkat keluar kota, dia harus sekolah dan itu tidak bisa ditunda. Nggak tahu lah gue nih jadi apa nggak nih sekolah kalau kayak gini caranya, ada gitu kan. Terus udah kamu tenang aja, insya Allah bisa, insya Allah. Dan akhirnya pada saat di dokter itu lukanya sudah dibersihkan. Jadi kondisi luka terbukanya itu kan masih ditutup kasa gitu kan. Jadi pada saat itu saya buka lagi kasanya, kemudian ditetesin diolesin sama betadine dulu sekali lagi, kemudian baru saya oleskan yang namanya topical gel. Nah, yang diminum obat-obatnya itu hanya ibuprofen aja in case, karena ini takutnya ada infeksi, takutnya ada demam gitu kan. Jadi akhirnya ya udah diminum aja. TF plus-nya itu 3x3, kemudian TF3-nya itu 2x3, 3x2, berarti setiap minum 2 gitu ya. Terus dia bilang, kenapa banyak banget sih, kenapa mesti TF plus, TF3? Nggak apa-apa, udah TF plus itu dia untuk anti infeksinya. Kalau TF3-nya itu anti inflamasinya, anti radang. Udah bismillah aja udah. Oke gitu. Akhirnya malam itu dia nggak bisa tidur, udah pasti kan. Oh ya, selain dikasih topical gel, saya taburin juga itu TF3, dibuka, saya taburin, saya bobokin ke lukanya itu. Nggak tahu udah habis berapa kapsul ya, pokoknya nggak apa-apa lah, pokoknya diratain gitu di seluruh lukanya gitu. Jadi kelihatannya udah kayak bernanah gitu kan, geli juga ngeliatnya, tapi ya udah bismillah aja gitu. Malamnya dia mulai sakit sekujur badan, kemudian dia nggak bisa tidur, mulai demam, badannya mulai anget. Terus saya bilang, kenapa sih gue nggak bisa? Ya nggak apa-apa, memang begitu prosesnya. Udah diminum aja si ibuprofennya. Kemudian si TF plus itu memang lagi kerja, nggak apa-apa, udah bismillah gitu. Akhirnya paginya udah kita bersihin lagi kan, kasanya dibuka. Oh ya, tadi ditutup kasa juga ya, terus dibuka lagi. Tapi itu udah mulai agak kering sedikit itu kan, udah mulai udah jerit-jerit dia pada saat saya bersihkan lukanya. Kemudian saya taburin lagi topical gelnya, kemudian saya taburin lagi TF3-nya. Terus badannya masih hangat. Akhirnya saya naikin dosisnya. Dek, kamu minum 3x5 ya. TF plus. Oh banyak banget. Enggak apa-apa, bismillah. 3x5 di hari kedua. Terus TF3-nya naikin jadi 3x3 gitu. Alhamdulillah panasnya di malam kedua itu mulai berkurang, tetapi nyerinya sekujur badan masih gitu. Kemudian prosesnya saya ulangi lagi, tetapi itu udah mulai hari kedua itu malamnya udah mulai tuh lukanya udah mulai sedikit-sedikit, udah mulai ada yang kering ya, nggak seperti di awal gitu, kayak udah ada mulai lapisan gitu. Tapi ini masih tertutup si TF3-nya tadi kan. Terus dimulai hari ketiganya itu udah mulai kering, mulai nutup gitu. Terus ini gimana caranya ya dibersihin? Karena udah kalau dibuka sakit banget. Akhirnya mulai itu tuh nggak ditutup pakai kasa, karena kalau ditutup pakai kasa dibuka pasti sakit banget, itu perih banget gitu. Ya udah akhirnya mulai hari keempat itu mulai ngeras lukanya, kemudian nyerinya berkurang, mulai tidur nyenyak dia. Kemudian hari kelima itu mulai luka-luka basah yang di tengah-tengah itu mulai kering. Kemudian di hari ke-6-nya benar-benar itu saya pegang itu mulai keras, mulai kering semuanya gitu. Nah, di mulai minggu keduanya itu dosisnya sih di hari ke-6 saya udah mulai turunin, jadi kalau TF plus-nya jadi 3x3, TF3-nya jadi 3x2. Nah, mulai di minggu keduanya itulah mulai satu persatu si luka yang udah mulai membentuk koreng itu bisa lepas sedikit-sedikit gitu. Benar-benar lukanya lepas semua itu di minggu kedua, di sekitar hari ketiga apa hari keempat. Jadi mungkin hari ke-10 ya, benar-benar itu lukanya pada lepas. Dan teman-teman tahu lukanya itu bagus banget. Saya belum pernah ketemu luka kok bisa kayak begitu ya, karena selama ini kalau kita namanya luka kecelakaan, luka bakar itu kan bentuknya itu pasti kayak bentuk parut atau permukaannya itu nggak halus. Itu bagus banget halus. Dan alhamdulillah akhirnya benar-benar tuntas. 2 minggu itu benar-benar udah pulih seperti sedia kala.
Dan yang paling utama ya alhamdulillah akhirnya dia bisa pergi keluar kota itu dan dia bisa sekolah. Itu alhamdulillah puji syukur banget pada Allah, karena saya nggak yakin kalau dengan pengobatan dokter itu bisa secepat itu gitu. Yang utama sih sekarang saya lihat sih kulitnya dia tuh kalau dibuka lagi nggak pakai baju pendek gitu ya, itu bagus, nggak kayak nggak berbekas gitu. Bagus kulitnya pokoknya gitu, alhamdulillah. Mungkin itu saja Mami yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Makasih Mbak Indi, pengalaman yang luar biasa Mbak Indi ya. Karena memang kita tahu tadi sudah disampaikan ya, TF Plus itu antiinflamasi juga dan bisa mencegah infeksi. Ya, jadi kalau terjadi luka yang besar apapun, seberapapun parahnya, itu insya Allah kalau dengan TF Plus juga menyebabkan. Saya juga punya pengalaman sedikit sebelum kita masuk ke yang kedua ya. Saya punya pengalaman juga Mbak Indi, anak Mami dulu yang beberapa tahun yang lalu ya, dia kesiram air panas karena buru-buru ngantuk mandi pagi pakai air panas, rupanya nggak tahu dia air itu belum dicampur sama air dinginnya, kesiram, itu pahanya habis semua. Waktu itu Mami lagi nggak di rumah, kita lagi di luar kota. Jadi dia langsung ngabari, langsung kita perintahkan. Jadi dengan menabur sama tadi ya, nah ini kita taburkan dengan TF3. TF Plus waktu itu yang ditaburi dengan renewal gel ya, topical gel kita. Dan alhamdulillah itu lukanya itu cepat kering, cepat sehat, dan tidak berbekas sedikit pun. Ya, itu dia itu. Tidak ada bekasnya sedikit pun hari ini, sampai hari ini. Jadi itu juga pengalaman luar biasa. Kebayang hampir semua pahanya kena. Ya Allah. Dan itu sampai sekarang kalau saya tanya kaki adik yang mana yang kena? Nggak ada bekasnya, nggak ada. Alhamdulillah. Ya itu pengalaman juga kalau saya dengan luka seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita masuk pengalaman, kita mau dengar pengalaman yang kedua dengan produk kita, yaitu Ibu Lubena. Silakan Bu Nana ya, silakan Bu Nana. Ya, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Ibu Mami ya, bisa dipanggil Bu. Alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk sharing tentang TF ya. Kebetulan saya ada beberapa pengalaman sih dengan konsumsi TF ini. Cuma kali ini saya mau sampaikan untuk pengobatan COVID ya. Kebetulan ada keluarga, orang tua saya sendiri, itu ibu saya itu terkena COVID di awal 2020, di Januari 2020. Itu sempat masuk rumah sakit, kebetulan ibu saya di Bandung. Jadi awalnya itu pagi dia tiba-tiba turun dari tempat tidur nggak sadar, sampai udah buang air di tempat, terus langsung dibawa ke Rumah Sakit Hermina di Bandung. Nah dari pihak IGD-nya udah ada kecurigaan, terus langsung di antigen, dan ternyata antigennya reaktif. Dilanjut lagi untuk PCR. Cuma PCR itu kan butuh waktu. Kebetulan waktu itu saya di Jakarta, saya ditelepon sama perawatnya, sama dokternya. Jadi ayah saya telepon ngasih ke saya, karena kebetulan orang tua nggak terlalu ngerti gitu ya. Terus saya bicara, itu disarankan untuk langsung dirawat, isolasi, karena kondisi ibu kan lemas, nggak sadar. Dan dia bilang ada sih ruang isolasi, nanti tunggu malam. Tapi jadi sambil nunggu sampai malam itu bapak saya menemani ibu saya itu di UGD, padahal ibu udah positif ya dari rapidnya. Malam dia masuk ke IGD, terus saya kontaknya udah mulai susah, masuk ke isolasi itu udah mulai susah komunikasi, karena kan di dalam ruang isolasi itu terbatas, dan kebetulan ibu saya juga masih pakai HP-nya jadul, kondisinya lemah. Terus saya telepon ke rumah juga, saya tanya, karena kebetulan kan ibu dari mulai Desember sih saya udah mulai kasih TF3 untuk daya tahan tubuh ya, karena kan udah tua, ibu tuh ada riwayat bronkitis. Jadi paru-parunya bermasalah juga. Nah, saya minta tolong sama ponakan yang tinggal sama ibu tuh untuk dibawa TF-nya tetap ke rumah sakit, minta tolong dimasukin gitu. Dikasih infonya sih dikasih ya, untuk komunikasi ke rumah sakit itu juga kan susah. Di ruang isolasi itu kita dapat nomor handphone untuk komunikasi sama perawat, tapi
susah banget deh responnya, terus dari keluarga juga kan nggak bisa ketemu. Itu kalau saya telepon ibu juga nangis-nangis, itu dirawat kurang lebih sampai 2 minggu. Itu tiap hari katanya sih disuntik di bagian perutnya, disuntik terus karena ibu ada batuk, ronsennya juga hasilnya kurang bagus, udah mulai ada flek-flek putih itu. Terus kebetulan saya kan kerja di klinik, saya coba konsul sama dokter di klinik karena ibu tuh kalau saya berhasil telepon selalu nangis minta pulang karena udah nggak tahan di dalam sana, karena di isolasi itu benar-benar yang di dalam ruangan aja. Akhirnya setelah 2 hari ke-14 ya saya ke Bandung, saya pulang paksa. Karena udah di swab 3 kali hasilnya masih positif, terus dokternya juga awalnya nggak ngizinin karena hasil ronsennya itu ibu masih kurang bagus, apalagi untuk lansia. Tapi saya bismillah, saya terpaksa, saya bawa pulang ke rumah, terus saya urus sendiri isoman ya. Itu ada beberapa obat yang dibawa pulang, salah satu itu obat yang lagi ngehits juga itu kan Avigan ya, yang katanya harganya mahal. Tapi semua obat dari rumah sakit itu saya nggak kasih. Saya bismillah, saya terapi. Itu saya pakai TF3 3x2, TF plusnya 2x2 sama vitamin mineral 2x2. Alhamdulillah hari ketiga di rumah itu ibu udah bangkit dari tempat tidur, udah saya suruh keluar kamar untuk menjemur tuh udah mulai agak enak, udah seger, udah mau makan gitu. Cuma dia sempat ada protes karena kok banyak banget sih nih obatnya yang diminum gitu kan. Cuma ya dengan sedikit kekerasan demi kebaikan saya paksa, pokoknya minum ini nggak usah mikirin macam-macam, bismillah ini nggak ada pengaruh apa-apa. Alhamdulillah makan enak. Terus hari ke-10, karena saya lapor ke puskesmas juga kan, jadi dipantau terus sama dokter puskesmas, itu ibu untuk kondisi usianya seperti itu sih, alhamdulillah kondisi fisiknya bagus, apalagi ada riwayat bronkitis, nggak perlu pakai bantuan oksigen. Saya juga sempat ditanya, itu konsumsinya emang dikasih obat apa aja di rumah? Saya ceritain, saya cuma kasih terapi imun dok, saya fotoin gitu. Oh yaudah nggak apa-apa, lanjutin aja, bagus. Hari ke-10 di rumah itu di PCR lagi, alhamdulillah sih hasilnya negatif. Dan alhamdulillah juga saya yang ngurus ibu keluar masuk kamar tuh saya juga konsumsi TF dengan dosis yang sama dengan ibu. Alhamdulillah saya juga negatif, dan selama mengurus itu juga saya nggak pernah ada keluhan apapun. Dan orang semua, ayah saya juga kan yang sempat ngedampingin di UGD berbarengan, itu juga alhamdulillah negatif itu sih. Dan minggu lalu juga bapak ibu mertua saya juga kena COVID juga, dan itu juga dua-duanya lansia dan dua-duanya punya penyakit bawaan, yang ibu punya kencing manis, yang bapak punya darah tinggi. Itu juga mereka awal kena itu mereka cuma ngerasain flu, meriang, sakit kepala. Terus saya cuma udah ada kecurigaan, wah jangan-jangan ini nih, karena bapak juga dilarang masih tetap suka ke masjid gitu kan, bisa jadi kena dari situ, dan daerah rumahnya juga udah red zone ya, sampai masjidnya akhirnya ditutup gitu. Akhirnya pas dites positif juga. Terus langsung saya supply pakai TF, alhamdulillah sih hari ketiga itu juga ibu udah keluar kamar, udah langsung pengen nyiram-nyiram pohon, udah mau beraktivitas seperti biasa gitu. Udah nggak enak ngurung, tapi kan kita masih ngelarang ya, tetap patuh lah untuk protokol isomannya, tapi nggak apa-apa keluar. Sampai sekarang alhamdulillah sih udah hari ke-10, udah makin merasa sehat kembali seperti semula gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa ya Mbak Nana ya. Jadi memang kita terapisnya memang menggunakan TF plus saja. Karena sebenarnya keyakinan juga penting di sini. Kalau kita yakin, itu sugestinya sudah kuat Bapak Ibu. Jadi itu adalah separuh dari pengobatan kalau kita yakin ya. Jadi kalau kita sudah tahu ini bagus ya, bukan taunya gitu-gitu ngomongin orang aja ya, bukti kan sudah banyak ya, bukti uji klinisnya sudah segala macam. Ini membuat kita makin yakin dengan produk ini, dan ini adalah bagian dari pengobatan juga. Jadi kekuatan yang bisa menyebabkan kita sehat di sini. Oke, terima kasih Mbak Nana. Sekarang kita yang ketiga nih, masih juga dengan COVID, masalah COVID juga, karena saking banyaknya yang dapat COVID ya Bapak Ibu. Jadi kita akan cerita ini hebatnya TF ini untuk COVID.
kita akan minta kepada Ibu Nur Fatimah menceritakan juga sharing tentang pengalamannya menggunakan TF untuk mengatasi COVID-nya. Sebentar Bu Fatimah, saya akan share dulu ini dulu sebentar ya Bu ya. Sebentar, ini bagaimana mengecilinnya. Saya mau sebentar. Tadi ada ini. Ya, jadi ini hasil Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu dengarkan penjelasan Bu. Nah, ini bisa dilihat ini hasil pemeriksaan laboratorium pada tanggal ini ya, tanggal periksanya tanggal 4 ya. Tanggal 4 ya. Hasilnya keluar tanggal 5, ya tanggal 4 ya. Ya, keluar tanggal 5 itu dinyatakan beliau itu adalah positif Ya. ya. Mami nggak kelihatan Mami sharing screen-nya? Sorry, belum ya? Belum Mami. Diklik dulu Bu. Oh, sorry. Ya. Sorry. Kami kembali ke ini dulu ya. Tunggu. Share. Belum ya? Belum ya Mbak Indi? Iya, Belum Mami. muncul. Sebentar. Oke, Mami ini dulu ya. Share. Mungkin dibuka di luar Zoom, Mami. Kemudian Ya. balik ke Zoom baru share. Ya, ini Mami dulu mau tutup Zoom-nya dulu nih, kecilin Zoom-nya gimana nih, nggak keluar ininya. Double klik Mami, di double klik sebelah kiri nanti ada. Double klik kiri ya. Oke. Sip. Ini Mami tutup dulu ini kalau gitu. Oke. Mami kembali ke Zoom dulu. Coba dulu ya, kita share dulu. Udah kelihatan, Mbak? Nah, ini udah Ya. nih, Mi. Udah Udah ya? Udah. Nah, di sini ada surat keterangan dokter beliau. Ini tanggal periksanya di sini ya, bisa dilihat di sini. Di periksa tanggal 4 dan tanggal 5 keluar hasil dan dia dinyatakan positif ya. Positif dengan nilai CT-nya cuma 21,42 ya. Nah, ini adalah nilai yang cukup rendah sih, sangat rendah kalau menurut saya ya. Kemudian kita bisa lihat, kita singkatkan saja ya. Kemudian bisa kita lihat di tanggal kelihatan, Mbak? Masih yang sama, Mi? Masih yang itu ya? Ya. Sebentar. Iya. Tuh, Mami tutup dulu ini kalau gitu. Tutup dulu yang tadi, buka lagi yang baru. Download dulu. Ini dulu ya Bapak Ibu ya, maaf dulu ini agak ini orangnya agak gaptek nih, gaptek. Masih itu ya, under. Oh, masih ya, sebentar. Nah, ini masih ini, kok itu Masih. lagi yang terbuka? Di close lagi, Mami. Close lagi lah ya. Share-nya di stop dulu. Buka di luar dulu, yang kedua. Stop share dulu. Oke. Ini memang ini yang pertama tadi nih. Bentar. Wah, Mami, ini nih kayaknya yang ketor copy ini semua nih kayaknya. Cuma satu file yang nggak copy. Ya, semuanya cuma sama. satu file yang tercopy kayaknya nih.
Oh, enggak, ini ada nih. Ada. Atau nggak apa-apa, Mami, biarin Mbak Nununya sharing aja dulu. Enggak, ada. Ada ya. Bisa. Ada. Ternyata ada tersembunyi. Kelihatan, Mbak? Ya, bagus, Mami. Nah, ini dia. Jadi bisa dilihat dari tanggal 4, ini tanggal 7, ini bukan, sorry. Ini tanggal 13. 13. Kemarin. Jadi tanggal 13 itu berarti kira-kira cuma 5 hari ya, 7 hari. 15, 8 hari, 7 hari, 8 hari. 8 hari, 1 minggu lah. Ini ternyata sudah langsung hasilnya itu negatif. Iya. Jadi sudah negatif, tidak terdeteksi lagi. Jadi untuk itu bagaimana ceritanya? Silakan, saya silakan kepada Bu Nur Fatimah untuk menceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mencoba untuk men-share apa yang saya lakukan pada saat saya menderita COVID. Saya tidak pakai obat apa-apa, betul-betul hanya... Stop share-nya dimatiin dulu, Mi. Oh, sorry ya. Ya. Maaf. Oke. Betul-betul hanya konsum transfer factor, 3 factor aja. Di awal saya minum 5 pil 3 kali sehari, tapi habis itu selama 3 hari itu saya ngerasa mual yang banget sampai pernah suatu hari saya muntah di pagi hari, lalu saya turunin dosisnya jadi 3 pil kali 3 kali sehari. Nah, habis itu di hari Jumat atau Sabtu, kalau nggak salah itu mual saya udah berkurang, terus saya naikin lagi dosisnya jadi 4 pil dikali 3 kali dalam sehari. Itu aja ditambah madu. Madu itu cuma 1 kali dalam 1 hari saya minum dicampur dengan air putih. Itu aja untuk energi saya. Terus ya makan jangan terlambat karena lambung harus kita jaga, nggak boleh sampai mual. Karena saya juga ada mah, sama minum air putih yang banyak. Di sini saya pakai minuman kemasan kayak Pristine kayak gitu-gitu, saya minum minimal 2 liter per hari. Itu aja sih so far, nggak ada obat-obatan. Oh ya, saya konsul juga ke dokter, tapi sama dokter cuma dikasih vitamin. Sempat saya minum 2 hari, tapi sepertinya malah tambah batuk reaksinya dari vitamin-vitamin itu. Mungkin karena saya ada asma, kan kalau vitamin itu kan kayaknya meninggikan imun ya. Nah, sedangkan saya tuh harusnya nggak boleh terlalu tinggi gitu. Jadi vitamin itu saya buang, nggak saya minum lagi, cuma 2 hari aja. Saya tetap cuma pakai transfer factor, 3 factor aja yang saya minum. So far sih gitu aja sih. Alhamdulillah sampai sekarang udah negatif. Ya insya Allah lusa saya udah berkumpul lagi sama keluarga saya. Gitu aja sih Bu, Bapak. Sharing dari saya. Ya, bagus sekali pengalamannya Bu Nur Fatimah. Ya, jadi ini pengalaman juga Bapak Ibu ya. Bu Nur Fatimah nekat tidak mengkonsumsi apapun yang dari dokter dan hanya percaya kepada TF. Dan ternyata tidak salah pilih ya, produk yang dipercaya itu memang produk yang luar biasa. Jadi itu sebagian dari pengobatan juga Bapak Ibu. Maka tadi saya katakan kalau keyakinan kita kuat, insya Allah itu akan cepat penyembuhan bagi kita. Ya, jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu mulai hari ini siapa yang belum pernah mencoba konsumsi TF, coba peliharalah kesehatan keluarga kita, nggak usah ragu lagi karena sudah sangat banyak orang yang terbantu. Kalau kita kumpulkan khusus untuk orang-orang yang sudah membuktikan kehebatan produk ini akan luar biasa sekali, nggak akan cukup satu hari Bapak Ibu ya. Jadi jangan ragu lagi untuk menjaga kesehatan keluarga kita. Kita pasti ingin menginginkan yang terbaik untuk keluarga ya Bapak Ibu. Pasti semua. Nah kalau kita sudah tahu ada produk yang terbaik, kenapa kita masih ragu, masih memilih yang lain? Ya, karena kita berjuang, kita kerja sehari-hari segala macam, kita ingin memberikan terbaik pada keluarga kita. Dan ini produk kita sudah ada uji klinisnya, sudah terbukti dan aman. Saking amannya anak bayi pun bisa. Coba Bapak Ibu cari sekarang suplemen yang boleh anak bayi mengkonsumsi, enggak ada ya selain dari TF.
Dan tidak ada masalah bagi ibu hamil, karena orang hamil, ibu hamil itu adalah kondisi yang sangat rentan ya, sangat berbahaya kalau mereka salah makan, dan produk kita itu boleh dikonsumsi oleh. Nah, kalau sudah seperti itu kita nggak perlu diragukan lagi, dan kepompaan juga luar biasa. Jadi ayo sekarang mulai kita jaga kesehatan keluarga kita lindungi keluarga kita, dan itu memang harus kita lakukan hari ini, karena kesehatan nomor satu sekarang ya daripada yang lain-lain. Kesehatan nomor satu saat ini daripada yang lain-lain, karena sekitar kita sekarang hari-hari kita itu hanya terancam oleh yang namanya virus, ya. Itu baru virus saja. Tadi saya sudah cerita ada bakteri segala macamnya. Jadi ayo monggo hari ini mulai sekarang kita mulailah berikhtiar menjaga keluarga kita, sayang keluarga dengan produk transfer faktor dari For Life. Oke, itu saja teman-teman hari ini. Mudah-mudahan bisa membuka lagi pikiran kita, menambah lagi wawasan kita, apa yang tadi kita sudah sharing ya, dan mudah-mudahan bisa menambah kekuatan kita dan keyakinan kita akan produk ini. Dan jangan lupa kita harus, bagi Bapak Ibu yang sudah, ya tadi kan untuk yang belum, yang sudah membuktikan, jangan pernah berhenti untuk berbagi pengalaman kita, jangan pernah berhenti untuk membagi informasi ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kalau seandainya memang yang menyehatkan itu Allah ya Bapak Ibu ya, Tuhan yang menyehatkan, tetapi kalau informasi itu dapat dari kita, ini adalah bagian daripada pahala yang bisa kita dapatkan. Jadi tanpa sengaja kita hanya memberi informasi, tapi kita dapat pahalanya. Dan akan lebih baik lagi kalau orang itu juga rutin jadi anggota, member, kita juga akan dapat benefitnya. Nah, dari mana kita bisa dapat berbisnis, dapat uang, dapat kesenangan, dapat kepuasan, dan dapat amal, ya. Jadi kalau memang tujuan kita untuk berbagi informasi, tujuan kita saling membantu sesama, amalnya kita dapatkan. Kita dapat amal, kita dapat uang, dan kita dapat sehat. Oke, Bapak Ibu, saya akhiri presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini foto dulu, Mi. Oh iya. Ada